Halo semuanya, saya Agus. Saat ini saya adalah mahasiswa PhD di University of Maine, Amerika Serikat. Meskipun belum lama menjadi mahasiswa, baru jalan 2 semester ini ya, tetapi sudah terasa beratnya menjalani kehidupan sebagai mahasiswa internasional di negara orang. Teman-teman yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan di luar negeri, mungkin punya pengalaman yang sama juga. Selain karena tekanan akademis yang tinggi, kita juga berada jauh dari keluarga dan sahabat di rumah, dan kita berada di tempat yang kita masih belum begitu familiar. Oleh karena itu, tak jarang ini banyak graduate students yang mengalami stres atau depresi. Hal ini bahkan sudah banyak dikaji secara ilmiah. Kalau kita mencoba mencari artikel di Google Scholar misalnya, dengan kata kunci graduate students, depression, atau mental health, kita akan menemukan banyak artikel yang membahas tentang masalah ini. Sebagai mahasiswa internasional, tentu saja ini adalah hal yang harus kita hindari. Karena selain tidak baik untuk kesehatan kita, studi kita juga jadi tidak lancar. Nah, masing-masing orang pasti punya strategi nih untuk menyeimbangkan kehidupan mereka. Lantas, apa yang dilakukan oleh para Fulbrighters Indonesia ketika sedang menjalani studi di Amerika Serikat supaya tetap produktif, namun bisa terhindar dari kejenuhan? Halo semuanya, nama saya Febrina. Saya sekarang sedang belajar di Clark University di Massachusetts, Worcester, USA, jurusan International Development, Master of Arts. Oke, jadi untuk beban akademik di Amerika, menurut saya memang agak lebih besar daripada saat-saat saya kuliah S1 dulu di Indonesia, tapi memang saya tidak bisa membandingkan antara master di Indonesia dan master di Amerika. Untuk kuliah master di Amerika jurusan International Development ini menurut saya bebannya adalah banyak sekali reading, banyak sekali tugas-tugas untuk membaca paper dan artikel-artikel ilmiah. Kemudian saya harus belajar lebih cepat dan lebih lama. Kenapa? Karena memang bahasa-bahasa yang digunakan dalam artikel, dalam diskusi di kelas, dalam penjelasan dosen tidaklah sama dengan bahasa Inggris yang kita gunakan untuk ngobrol sehari-hari. Concern lain yang saya alami selama kuliah di sini adalah mengatur waktu, time management. Ketika kita sampai sini, bukan hanya tentang kuliah yang penting, tapi I would say it's about bertahan hidup ya. Jadi kita harus menyisihkan waktu untuk mencari teman, mencari tempat belanja, mencari makanan halal. Ya, and it's all takes time gitu. Jadi memang time management ini adalah concern yang menurut saya lebih besar daripada mengerti tentang subjek kuliah itu sendiri. Salah satu strategi saya untuk menjaga kesehatan mental dan tetap being produktif adalah berusaha berteman atau mencari teman yang memiliki sense of cross-cultural skill gitu ya. Jadi di sini banyak orang-orang yang curious, yang pingin tahu tentang budaya negara lain, tentang misalnya itu jilbab atau bukan, kenapa kamu pakai itu. Mereka senang untuk diajak berbicara hal-hal yang mereka tidak pernah lihat di Amerika gitu. Jadi dengan memiliki teman-teman baru yang istilahnya pengertian tentang budaya internasional, bahwa diversity is important, itu sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi basic untuk bertahan hidup di Amerika. Kadang kita harus membuat trade-off gitu ya. Aku harus bilang yes terhadap ajakan dia, atau aku harus di rumah aja nih biar tugasku nilainya 100. I have to be perfectionist, or should I get like 97 tapi aku bisa punya teman. Jadi di situ adalah trade-off yang seringkali saya atur, saya consider ketika misalnya ada ajakan hangout. Doesn't mean that kita harus menempatkan kuliah di nomor 2 gitu ya. Kuliah tetap menjadi prioritas pertama. Cuma untuk maintain kuliah menjadi prioritas kita, berteman adalah salah satu strateginya. Menurutku ketika kita ada teman yang bisa kita ajak ngobrol sewaktu-waktu and physically there and we can call them at any time, it's one of the things that support my academic life gitu. There's a lot of trade-off, but
That's one of the strategy that I want to share to you guys. I hope it's handy. Halo, nama saya Eko. Saya mahasiswa semester pertama di Colorado State University. Di sini saya ingin membicarakan tentang burnout yang dialami oleh mahasiswa. Ini dari pengalaman saya pribadi. Saya saat ini mempelajari tentang occupational therapy untuk kasus mental health. Kemudian mengalami sendiri itu yang namanya burnout atau capek, tapi tidak hanya sekedar capek dalam konteks fisik, tetapi sampai ke mental juga. Ini biasanya dialami oleh mahasiswa yang masuk fase adaptasi atau bahkan sudah lama gitu ya. Ya karena bosan dengan rutinitas, kemudian pressure dari perkuliahan yang begitu demanding ya. Kalau susah sih tidak, atau relatif tidak susah, cuman tuntutan di sini atau di tempat lain dengan sistem pendidikan yang sama mungkin akan terasa sangat berat gitu kan, dan ini akan membuat kita kaget secara mental, secara fisik, dan disitulah kemudian muncul burnout atau kecapean baik fisik ataupun mental. Yang bisa saya ingat ketika membicarakan tentang burnout atau tanda gejala ya, itu biasanya adalah sudah sama sekali tidak bisa bekerja atau mengerjakan tugas-tugas karena terlalu berat, overwhelmed dengan tugas, kemudian deadline yang berdatangan. Sebenarnya tubuh kita, kepala kita, jiwa kita ingin mengerjakan itu semuanya, tetapi karena semuanya datang bebarengan banyak, kemudian terkadang juga kita berpikir kalau kita harus dapat yang terbaik untuk nilai yang tertinggi setinggi mungkin. Nah, semuanya numpuk menjadi satu dan akhirnya burnout, terbakar dari dalam. Kemudian karena burnout itu sendiri akhirnya kita semacam konslet, tidak lagi berfungsi, tidak bisa menggunakan ide kita, kemudian kreativitas kita untuk mengerjakan tugas, menulis paper misalnya. Ini sering kali terjadi jika tugas bertumpuk-tumpuk kemudian deadline semakin mendekat. Dan ciri-cirinya itu, ini yang sering kali saya alami adalah gangguan tidur tapi kualitasnya tidak bagus, kemudian mimpi buruk, tugas itu masuk ke mimpi, dan itu sangat tidak nyaman untuk kualitas tidur yang bagus. Ada teman yang mengatakan kalau makan teringat tugas, kemudian niatnya pengen jalan-jalan liburan keluar rumah sebentar, tapi ingat tugas. Begitu balik ke rumah menghadapi laptop, berniat untuk mengerjakan tugas, otak beku, tidak bisa dipakai untuk mengerjakan tugas. Nah, itulah ciri-ciri burnout. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika burnout itu datang? Ini yang paling basic adalah lakukan segala sesuatu yang membuat Anda senang gitu kan, karena ini yang perlu diingat, your mental health always comes first. Jadi lakukan hal-hal yang membuat Anda senang, bahagia, dan disitulah nanti burnout bisa sedikit demi sedikit bisa diobati. Contoh realnya bisa saja Anda berhenti mengerjakan, keluar rumah, jalan-jalan, melihat lingkungan sekitar, menikmati udara, matahari sore, atau seperti sekarang mendung tapi hawanya nyaman sembari menyaksikan pemandangan di sekitar kita. Nah, dari sini harapannya adalah kita bisa recharge, kemudian siap untuk kembali ke rutinitas kita sebagai pelajar, ya mengerjakan tugas, kuliah, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih. I'm not a photographer. I don't even know many tricks to do with cameras, but once in a while I got very good pictures, I think, and I want to create postcards using those pictures and send them to friends and relatives. Video tadi saya ambil sekitar 2 bulan yang lalu.
Rencananya sih ingin membuat video sendiri mengenai salah satu aktivitas yang saya lakukan supaya tidak terlalu jenuh dengan kegiatan-kegiatan akademik. Tetapi tidak saya lanjutkan, tidak sempat. Ya, kalau saya, karena saya suka dengan satwa liar, jadi salah satu aktivitas yang rutin saya lakukan untuk menghilangkan kejenuhan adalah fotografi satwa liar yang bisa saya lakukan hampir dimanapun, termasuk di sekitar kampus tempat saya tinggal. Saya ingat dulu ketika sedang menjalani master di Kyoto, ada yang bilang begini, menjadi mahasiswa internasional itu tidak gampang, kamu berada jauh dari rumah dan mungkin saat ini belum punya support system seperti yang kamu miliki di daerah asalmu. Jadi, buatlah dirimu senyaman mungkin. Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan hobimu. Kalau kamu suka traveling, pergilah traveling. Kalau kamu hobi masak, bereksperimenlah di dapur. Kalau kamu butuh sesuatu, belilah. Buat dirimu nyaman. Mungkin pengeluaranmu akan bertambah. Tetapi kalau kamu sampai sakit karena stres, kamu bisa keluar biaya yang jauh lebih banyak. Dan studimu jadi tidak lancar. Jadi, lakukan hobimu, buat dirimu senyaman mungkin. Oke? Demikian cerita dari Fulbrighters Indonesia kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap produktif. Bye-bye.